Halo semuanya, selamat datang di Coba Podcast Serem. Nah, ini di edisi malam Jumat kali ini, aku kembali lagi bersama Rizka, Hai, Aka apa sih? Rika Aka. Rika Aka. Nah, kami balik lagi untuk menemani malam Jumat kalian. Nah, pada kali ini kita tuh bakal eh, ngobrol-ngobrol santai, ya seperti biasa ngobrol-ngobrol santai. Ini ada hal menarik ataupun memang ingin kami bahas juga kan tentang fakta-fakta yang terjadi eh, pada suatu kejadian yang ada di Aceh, tapi yang realnya gitu. Karena banyak yang memang dari oknum-oknum sebelah atau bukan ya, maksudnya kayak di mungkin channel sebelah ataupun di mana gitu. Yang mungkin ada sedikit yang mungkin ngarang, mungkin cerita yang mungkin bukan kebenaran ya, Dilebih-lebihkan. dilebih-lebihkan gitu, bukan pada dasarnya, bukan yang benarnya Ya, gitu. cerita yang Sebenarnya bukan bukan seperti itu. Nah, jadi pada malam ini kita bakal bahas satu sosok yang mungkin terkenal di Aceh, yaitu Halimah. siapa Nah, sih yang gak kenal dengan sosok si manis jembatan semanggi itu ya. si manis ya, kita juga punya kan antara si manis gitu. Nah, ini sebenarnya nih kita udah lama ingin ngomong ini, Ya, ngebahas tentang ini. ngebahas tentang ini kita udah lama banget pengen kita bahas karena ya kita itulah pokoknya biarin lah gitu orang-orang sebelah dulu deh gitu. Nah, pada akhirnya ya kami memutuskan untuk kayak mencari lebih dalam tentang kebenaran cerita si Halimah ini. Nah, Berdasarkan izinnya. berdasarkan izin. Nah, jadi kebetulan karena kalian semua juga pada tahu di video sebelumnya si Rizka itu siapa. Dia juga, nih kami ingetin lagi pada teman-teman atau penonton yang di rumah, bahwasannya Rizka ini mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, apa yang namanya? Sixth sense. Ya gitu. Ya gitu loh bahasanya, ya mohon maaf ya kalau memang ada salah gitu ya, tapi ya begitulah dikasih kelebihan sama Tuhan gitu. Nah, jadi kami aku coba nanyain sama Rizka itu gimana sih gitu. Yang sepenglihatan kamu atau kebenarannya si Halimah itu dari awal itu gimana? Siapakah dia gitu? Maksudnya dia itu gimana? Yang kebenarannya. Oh, boleh itu coba dilihat-lihat dulu. Boleh diceritain. Ya menurut aku sih Laima nih ya sosok cewek yang biasa sih memang. Waktu itu mungkin dia menuju perjalanan ke Banda Aceh ya mungkin waktu itu perjalanannya. Terus tiba-tiba nih ada mobil nih yang kayak mau kemana gitu dia, ya ikut aja yuk gitu. Karena searah kan. Iya. Ya, jadi mungkin dia naik ke mobil sama mereka dan yang dia kasih nama itu dalam mobil tuh ada 7 cowok. Ada tujuh cowok ya. Ya udah awalnya sih memang ya biasa ya semobil kayak gitu kan, jadi kayak duduk biasa sendiri gitu. Tiba-tiba yang di belakangnya kayak nyamperin Halimah, mungkin kayak kenalan atau nanya gitu mau kemana. Ya udah gitu, sekedar nanya doang mungkin di situ. Tapi lama-lama nih kayak dianya kayak risih gitu, kok tiba-tiba yang datang banyak gitu yang di sampingnya gitu. Iya. Terus yang pas di perjalanan tuh yang aku lihat si cowok ini kayak ada kayak apa ya, jahil gitu atau apa ya, kayak ada maksud lain lah gitu, karena mungkin dia sendiri ya cewek di mobil Betul. kan. Sendirian dia? Sendiri. Oh, Tapi yang aku lihat sih sendiri. Sobat dan terus tiba-tiba nih mobil berhenti sebelum gimana sih? Yang di tekongan ujung ya, yang mau naikkan ya? Ya. Kalau sekarang. Ya itu kan? Berhenti pas mau di dekat jembatan. Di situ kayak di kakak ini kayak
dilecehkan. Ya, katanya dilecehkan. Cerita. Ya nggak apa-apa, ini kita di sini em, mengungkap kebenarannya gitu. Dia menurut yang dia kasih lihat gitu. Terus tiba-tiba yang cowok yang pakai topi ngeluarin senjata tajam nih. Kayak Sejenis pisau lah gitu, pokoknya pisau. mungkin ya karena si kakak kan ngelawan-lawan. Ya kayak ini terus tusuk gitu. Tusuk. Sampai Khalifahnya kayak kesakitan ya, tapi dia sempat tolong gitu. Ya pada saat itu ya dia udah lemah banget ya. Ya dia udah berdarah-darah juga, mungkin nggak ada di sekitar dia tuh, dia nggak tahu minta tolong sama siapa. Kosong. Ya nggak tuh 7 orang itu. 7 orang yang sangat bejat, yang sangat keji. Akhirnya dia gitu. Ditusuk, memang benar-benar ditusuk, memang Benar-benar bertubi-tubi. bertubi-tubi sampai dia terus dia langsung kayak dikeluarin dari mobil. Yang di sungai itu ya, yang di bawah itu ya, yang sungai di bawah itu. Berarti kisahnya setelah dia dilecehkan terus dia dibunuh gitu. Memang agak kesannya, aku dengarnya sendiri pun juga pribadi juga agak mungkin merinding, mungkin yang aku dengar ya agak merinding juga. Tapi boleh tahu nggak sih kalau maksudnya kan banyak cerita-cerita rakyat, atau bukan cerita rakyat sih, cerita orang sekitar yang kita dengar, sering kita dengar di sini, bahwasannya penunggu dari si jembatan itu tuh yang suka mengganggu, yang memang benar-benar suka banget kayak ngejailin orang, ataupun ada penyebab kecelakaan di jembatan itu, ataupun lewatan bukan pas di jembatan itu banget, mungkin pas begitu lewat. Nah itu tuh banyak yang bilang itu sosok itu tuh Halimah gitu, menampakkan dirinya terus mengganggu orang yang ada di jalan yang melewati jembatan itu. Nah menurut dari kamu nih yang kamu lihat, bener nggak itu dia atau memang ada sosok lain yang memang jahil gitu? Gimana dari penglihatan kamu? Menurut aku yang ganggu bukan dia, tapi dia memang sering menampakkan diri ke orang-orang yang lewat dari Si situ. Iya. Oh. Memang dia menampakkan diri. Mungkin dia ngebilang aku di sini gitu kan. Dia pingin orang-orang tahu kalau dia itu di sini, kejadiannya itu di sini gitu. Tapi kan orang nggak ada yang tahu, cuma bisa lihat dia di situ. Tapi yang ganggu sih bukan dia. Cuman ada beberapa nih yang dia perlihatkan kalau dia tuh pernah ganggu beberapa cowok yang udah ngelecehin dia itu, pernah diganggu. Yang cowok yang bekas dilecehkan itu? Iya. Sampai kecelakaan juga. Berarti udah meninggal ya? Semuanya? Kalau boleh tahu, si yang pengganggu yang udah meninggal semua? 3 orang. Berarti sisanya masih kita nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Dia masih hidup atau dan itu kalau boleh tahu itu tahunnya udah lama banget ya? Lama banget ya? 18 atau 1970-an kayak gitu? Mungkin ya, karena itu lama banget ya. Lama banget. Dan guys, maksud gue gini, aku tuh nggak pernah memaksakan dia untuk masuk lebih dalam. Kita perlahan-lahan gitu loh. Maksudnya jangan semua itu langsung blok gitu, langsung gitu, enggak. Karena kita maunya tuh yang pasti, bukan yang tidak pasti. Kita memberikan informasi itu ataupun memang cerita tuh yang memang bener real atau nyatanya ya seperti itu gitu. Jadi kita tuh nggak bisa nebak ya, mungkin ya area tahunnya mungkin sekitar segitu mungkin. Masih mungkin. Gambaran dia kan kayak macam-macam gitu, cepat yang dia perlihatkan itu kayak kayak gitu. Sekelibet gitu ya, cepet-cepet. Iya, paham. Ya, dari menurut gambaran yang aku dapat ya kayak gitu. Yang bisa aku Nah, terus kita kan kepo nih. Halimah itu sosoknya itu seperti apa sih? Nah, ini mungkin yang nggak pernah ngeliat nih.
kita kasih gambaran deh gitu. Bukan wujudnya nih ya, maksudnya gambarannya Halimah itu seperti ntar kalian yang di rumah bayangin sendiri deh bagaimana gitu. Kalau boleh tahu gimana sih Yang Halimah jelas itu? dia cantik bener. Terus agak mungkin kalau dibilang friendly, iya juga dia cepat akrab, ramah gitu orangnya ya. Terus yang kulihat sosoknya ini sih ya, orangnya ceria, periang gitu kan. Kayak apa dibilang genit enggak juga sih, mungkin karena dia memang orangnya friendly gitu. Friendly, karena mungkin friendly ya kan gitu. Dia cepat akrab dengan orang-orang sekitarnya atau orang-orang baru yang dia kenal. Orangnya nggak tinggi-tinggi kali juga. Nggak tinggi-tinggi banget juga. Oke. Tapi dia cantik. Cantik. Menurut aku ya. Rambutnya lurus? Rambutnya apa ya? Nggak lurus kali juga. Ikal dong. Termasuk ikal. Lurus tapi nggak lurus banget. Rambutnya lurus agak ngembang. Ini apa sih ya? Keriting bukan sih? Bukan ya? Ikal ya? Oh ikal. Ya. Iya. Oh. Kita tanya sama orang di belakang layar gitu rambutnya gimana? Iya. Terus juga ini kalau boleh tahu posisinya nih, kalau bisa lihat ya. Are you okay? Oke. Nah kalau boleh tahu kejadiannya itu si Halimahnya itu kayak dilecehin terus dibunuh itu kapan itu? Pagi, siang, malam, sore atau gimana? Malam. Pokoknya sampai di perjalanan waktu mau menuju jembatan itu udah kayak maghrib ke malam. Dan itu pas turun hujan itu pas dia turun hujan. Oh, ini FYI ya. Jadi sebelum kita memulai podcast tadi sebelumnya kita juga ada sempat briefing bentar dan ketika kita mau ngomong Halimah tiba-tiba memang hujan. Gak lama, bentar doang. Habis briefing udah gitu. Kayak memang udah berhenti aja ya kan. Memang kayak memang pengen ya udah sih ceritain aja gitu kebenarannya. Memang harusnya seperti itu. Kita menceritakan yang benar. Aku pun kalau kamu mau cerita aja pasti apapun itu selama kamu nyaman untuk nyampeinnya ya aku bakal nyampein. Tapi kalau misalkan kamu risih atau apa ya jangan mungkin kamu nggak ingin aku untuk bercerita lebih dari itu. Ya pokoknya sekadar intinya aja deh. Nah jadi tuh kita tuh memang pengen ngasih tahu jadi tuh yang memang suka ganggu tuh itu sosok yang ganggu itu kamu bisa ngeliat nggak sih? Ini itu banyak banget ya. Sebanyak itu kan di jembatan memang. Banyak banget. Sebelum kejadian Halimah ini juga emang udah ada penunggunya itu jembatan. Sebelum itu ya. Iya. Tapi yang sering targetnya itu kananya si Halimah tadi. Yang banyak orang-orang tahu kejadiannya kan salah satu deh yang paling jahil deh yang di jembatan deh siapa? Paling jahil. Cewek kah cowok kah gitu atau siapa sih itu? Kunti atau siapa? Cewek deh kebanyakan. Cewek ya kebanyakan. Cewek yang suaranya kayak Beo. Beo? Batu Beo? Beo. Dia suka ini ngikut apa ya, ngikut gaya angkutan umum. Gaya banget kita yang dia biasa. Oh ngikut. Dia suka niru gitu. Oh. Terus yang dia juga gimana lagi? Jahil. Itu dia termasuk jahil tuh? Iya termasuk jahil. Kakak. Ya gue bilang si kakak aja. Si kakak tuh memang rata-rata tuh jahil. Tau gak sih jahil banget yang namanya kakak tuh. Gak paham. Itu dia kayak The Gang, tau gak sih 3 orang? Oh The Gang. Iya itu dia sering duduknya di atas jembatan, kadang di samping jembatan gitu. Oh ya itu saking gengnya mereka gini. Ada yang memang pengen kotanya bentar. Oh kan ada tuh sering lewat angkutan umum kayak bus ataupun memang kalau di sini tuh bahasa kita tuh L300 dia tuh kayak mobil mini gitu, mini bus gitu. Nah terus kayak ada sosok yang memang sering numpang
Iya itu Terus mereka. ngilang. Di antara Komplotan mereka bertiga. iya di antara mereka bertiga itu emang suka kayak gitu, kayak apa ya, izin naik ke mobil gitu, suruh antarin ke depan atau kemana gitu, ntar dia turun ya hilang gitu. Gitu. Suka kayak gitu. Sering gitu. Iya Kalau boleh kadang-kadang tahu sampai sekarang nggak sih? mungkin Kalau kadang-kadang ya. kadang-kadang sih Kadang-kadang. sekarang kan juga udah rame ya dalam lalu lalang gitu udah rame sih Aku pikir rame yang di bawahnya. itu Bisa lihat lagi nggak dalamnya? itu emang lubang iblis kali ya, bukan lagi. Banyak banget berarti, saking banyaknya gitu loh. Berarti yang mohon maaf nih ya, misalkan udah komplotan nih, jin maksudnya ya, gini, gitu. ada orang kecelakaan di situ, mungkin ada yang meninggal di tempat, join dong berarti meninggal di tempat kecelakaan perkara mereka. Ada yang juga beberapa yang join mungkin, kan? iya tapi kebanyakan dulunya ya emang diganggu gitu. Terus kayak kalau misalnya supir-supir mungkin yang ngantuk ya bisa jadi, terus mereka berdiri di depan ya nggak tahu kalang kabut kemana ya, bisa jadi gitu. Terjadi kecelakaan juga. Gila. Terus kamu bisa ngelihat sosok siapa? Ya baik, buat teman-teman di rumah atau penonton yang di rumah, kita ngalamin sedikit masalah, tiba-tiba kameranya mati dan memang udah gitu, tiba-tiba mati aja gitu ya. Maklum kan di sini banyak yang nonton. Ya banyak yang nonton juga, nggak usah dicek ombak, pokoknya banyak banget yang nonton ya. Jadi mohon maaf tadi ada teknisi sedikit ya. Ya, jadi kita lanjut tadi sampai mana tadi ya? Kita lupa. Oh iya, masalah Halimah tadi ya. Jadi gini, aku tuh sempet bertanya-tanya sama warga sekitar nih. Aku bertanya-tanya, banyak yang bilang Halimah itu dia itu apa ya, sosok yang bener-bener kadang-kadang suka seenaknya dia itu jahil, dia itu pokok dari semua permasalahan kecelakaan di sana. Nah, kalau dari kamu nih atau perasaan yang disampaikan atau memang apa dari Halimahnya nih, ya itu kan bisa dikonekin nih kan. Ya aku minta sosok Halimah tuh untuk nyampein perasaan dia melalui kamu gitu. Coba deh, apa gitu kebenaran ini terakhir deh, kebenarannya ya dia sebenarnya bukan suka ngeganggu sih orang-orang yang lewat situ, enggak, tapi karena dia memang mungkin ngelampiasin amarahnya itu, dia ngecari orang-orang yang udah habisin dia. Makanya dia sesekali tuh sering nampakin diri ke orang-orang yang udah gituin dia. Tapi bukan orang biasa yang apa suka lalu lalang gitu jalan gitu kan, bukan orang yang gitu yang dia suka yang dia jahilin gitu, yang dia nampakin diri gitu. Cuman memang dia nampakin diri tapi dia nggak ganggu, maksud dia ganggu gitu. Tapi ada sosok lain yang memang jahil terus yang mengakibatkan kecelakaan. Ya jadi itu semuanya bukan dia, memang sama sekali berarti memang bukan dia, itu memang sosok-sosok jahil yang lainnya gitu. Jadi kita tuh alangkah bagusnya setiap kita lewat tuh bisa lah gitu Al-Fatihah gitu, kita doa gitu ya. Iya begitu. Ya kita memang nggak pungkiri alam mereka itu ada. Iya. Alam mereka dan alam kita tuh sebenarnya sama, cuma perbedaannya waktu yang membedakan, bukan lain-lain gitu. Cuma waktu. Kehidupan mereka sehari-hari sama kayak kita. Iya, karena kita kan berdampingan juga nih sama mereka. Mereka tuh nggak ganggu sih sebenarnya, tapi mereka tuh cuma ingin dianggap itu mereka tuh ada loh. Kayak misalkan dia itu perlihatkan diri. Jadi bukan berarti dia tuh mau nakutin, tapi dia
dia itu kayak bilang, "Aku tuh di sini, aku tuh ada loh," gitu. "Kamu bisa lihat aku kan?" Gitu. Dia kayak gitu. Tapi kan kebanyakan orang ini kan nggak semuanya bisa ngelihat Iya, hanya sih. orang-orang terpilih gitu. Bukan orang terpilih sih, orang yang dikasih kelebihan sama Tuhan, gitu maksudnya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah sekalian semuanya, jadi kita itu di sini kita tuh nggak melebih-lebihkan ceritanya, kita hanya mengambil informasi yang udah kita minta izin langsung dari sosoknya. Nih, karena memang apa ya? Karena mungkin teman aku juga mungkin punya kelebihan, kenapa tidak kita menceritakan yang sebenarnya? Daripada yang ada gitu kan. Nah, jangan yang ngada-ngada gitu. Hidupnya mah real aja gitu loh, maksud gue gitu. Jadi cuman meluruskan ceritanya. Biar jangan sekarang gini loh, ketika anggaplah kita manusia biasa nih, anggaplah kita nih bukan maling, tapi dituduh maling ya sakit dong. Iya. Sakit kan? Sama juga gitu, Oh, iya. sama makhluk juga. Dia orang juga punya perasaan juga gitu loh. Kita bukannya gimana ya, tapi memang benar kayak gitu. Ketika si sosok ini Halimah ini bukan penyebab dari semuanya, kita terus-terus bilang, "Ini si Halimah nih." Padahal ada sosok lain kan? Iya. Gitu. Sayang loh dianya. Bahkan sebelum Halimah kejadian di situ pun udah ada sosok di situ. Sosok Mm-mm. kayak penunggu jembatan itu. Iya. Ya gitu sih. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman, aku rasa kita sudahi dulu malam Jumat ini. Ya lebih dan kurang Benar. Kita semua juga punya apa ya namanya sih? Bahasanya apa sih namanya? Punya kesalahan dalam berkata-kata lah gitu. Iya. Nah, jadi kita cuma bisa menyampaikan apa yang si sosok ini. Iya, menyampaikan si Ingin sosok nyata, ini. iya. Iya, menyampaikan sosok ini. Nah, jadi untuk segmen malam ini mungkin kita sudahi untuk suspek kali ini ataupun kasus atau kebenaran dari si Halimah ini. Jadi buat teman-teman di rumah tetap dukung terus channel kita di Copots Coba Pakai Serem. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya gitu. Aku Raffi. Dan aku Rika. Nah, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.